trapped in the Bermuda Triangle. Yo yo yo, selamat datang di Cut Plot. Kali ini Mimin akan mengulas cerita yang bagian dari action fantasi dengan judul film Guardian of Time dan disutradarai oleh Steven Semeck, sebuah film yang menceritakan tentang keluarga yang menjelajahi waktu. Pemain film ini diperankan oleh aktris kecil, cantik dan lucu seperti Samantha Ryan, Igor Morris, Carly Almond, dan Mia Salam. Yo, tanpa basa-basi lagi, relax di sini, siapkan imajinasimu, enjoy. Di awal cerita, di halaman rumah yang begitu besar, terlihat seorang gadis sedang berlatih panah. Kita sebut saja ia Syabbil. Syabbil dipanggil ibunya untuk mengajaknya sarapan pagi bersama. Di ruang makan terlihat adik kecil Syabbil yang bernama Alex. Ia memiliki kegemaran membaca buku fantasi. Di saat mereka sedang menjalani rutinitas makan bersama, tak lama terdengar suara klakson mobil dari luar rumah mereka. Tamu yang datang merupakan teman terdekat mereka dan juga bagian dari sepupunya. Ia bernama Zoe dan Theo. Mereka saling bercerita tentang perjalanan akhir pekan mereka masing-masing. Alex mengajak berlomba bermain panah seperti rutinitas yang sering mereka lakukan sebelumnya. Tembakan awal di antara mereka sasarannya adalah sebatang sendok. Di antara mereka tak ada yang bisa mengenainya, melainkan hanya Zoe saja. Objek sasaran yang kedua adalah lubang kecil dari tisu gulung. Sekarang yang bisa mengenai sasarannya adalah Syabbil. Setelah permainan panah selesai, mereka pun mengajak bermain berlomba lari. Tapi Alex yang merasa dirinya paling kecil sudah tahu itu pasti perlombaan yang tidak adil untuknya. Ia pun kecewa dan memilih masuk ke dalam rumah ketimbang harus bermain lagi. Syabbil dan lainnya akhirnya memutuskan kembali mencari Alex. Di kondisi Alex berada, ia sudah memasuki ruangan privat kakeknya. Karena ia menyukai membaca buku, ia terlihat tertarik dan mengambil beberapa kolisian buku usang milik kakeknya. Ia kaget karena ada orang tua dan kakeknya masuk ke ruangan tersebut. Setelah perdebatan kecil antara orang tua dan kakeknya pun mendatangi tempat di mana Alex bersembunyi. Hello, little one. Kakeknya mengatakan, "Coba lihat apa yang kamu ambil dari ruangan kantornya." Menurut kakeknya, semua buku-buku yang diambil terlalu berat untuk dibaca seusia Alex. Ia pun hanya memberikan satu buku yang cocok untuk dibaca seusia cucunya. Dengan catatan, Alex harus menjaganya karena bagi kakeknya itu merupakan buku studi yang sangat penting bagi dirinya. Di ruangan tamu, kedua orang tua Syabbil, Alex, dan juga orang tua Theo dan Zoe ingin bepergian dan menitipkan anak-anak mereka pada ayahnya. Kini kembali di dalam kamar, Alex sedang asik membaca buku yang dipinjamkan oleh kakeknya. Tak lama, Syabbil datang dan meminta maaf karena tidak memikirkan perasaan adiknya Alex. Setelah selesai, mereka menuju ke ruangan tamu. Terlihat Zoe dan Theo menunggunya. Theo menanyakan buku apa yang dibaca oleh Alex. Setelah melihatnya, tertulis tulisan judul buku, awal adalah akhir. Karena tulisannya melingkar, bisa juga dibaca akhir adalah awal. Dibukalah setiap lembaran yang terlihat gambar dan tulisan begitu usang. Tapi Syabbil melihat ada lipatan kertas yang terpisah. Setelah dibuka ternyata itu adalah bagian dari denah rumah yang mereka tempati. Tapi ada tulisan yang sangat mengganggu pikiran mereka, yaitu ruang dan waktu. Mereka pun tersenyum dan menanggapinya hanya sebuah permainan belaka. Sampailah tempat di mana titik denah itu dikatakan pintu ruang dan waktu. Tapi yang terlihat hanya ruang kosong seperti biasanya, dan Syabbil mencoba membaca dan tertulis dalam denah tersebut. Tiba-tiba muncul sebuah pintu di hadapan mereka. Syabbil yang bingung karena dipikir tidak pernah ada pintu di tempat ini sebelumnya. Tapi Alex langsung mencoba masuk karena dia pikir semuanya hanyalah permainan belaka. Setelah masuk, mereka kebingungan dengan ruangan yang terlihat begitu aneh, sedangkan Zoe membuka pintu yang lainnya. Terlihat di luar pintu ada hutan yang indah. Lagi-lagi Alex langsung memasukinya tanpa berpikir panjang. Tapi Syabbil dan Theo terlihat was-was dan kejanggalan yang terjadi di depan mata mereka. Setelah mereka semuanya masuk ke dalam hutan, seketika itu juga pintunya menghilang. Syabbil yang semakin gelisah ditenangkan oleh Theo kalau semuanya akan baik-baik saja jika mereka selalu bersama untuk menemukan pintu kembalinya. Di saat mereka sedang masih sibuk mengamati suasana hutan, Alex menyadari keberadaan pintu lagi di bawah kaki pohon.
Baginya pintu tersebut tergambar di dalam bukunya, tapi tertulis mereka harus menyatukan tablet persegi bulat yang telah menjadi kepingan-kepingan yang pecah. Sabil pun berpikir mungkin itu satu-satunya jalan pintu keluarnya. Setelah mereka menemukan kepingan-kepingan itu dan mencoba menyatukannya, Now, okay, Sybil, yours is like kepulan asap hitam keluar dari kepingan tablet yang telah disatukan. Tak hanya mereka berempat yang kaget, tapi sosok misterius ini pun juga terlihat shock dan agresif sambil melemparkan bebatuan ke arah Sabil. Tapi refleks Joe menangkapnya, dan Alex berusaha menenangkannya. Sosok misterius itu mengatakan kalau dirinya adalah Agot. Lantas siapa kalian ini? Alex menjelaskan kalau mereka hanyalah seorang manusia yang tersesat dan mencari pintu keluar untuk kembali. Agot mengatakan kalau tempat ini adalah di mana orang yang tinggal di sini akan dilupakan. Tapi Theo yang merasa bingung apa alasan mereka bisa berada di tempat yang akan dilupakan. Agot menjelaskan kalau tempat ini adalah era tahun ke-11. Jika kalian berada di tempat ini berarti kalian adalah 4 pejuang sang penjaga ruang dan waktu. Dan aku adalah petunjuknya. listen, we're not who you think we are. Alex menanyakan bagaimana caranya agar mereka bisa menemukan pintu jalan pulangnya. Agot menjawab, itu hanya memerlukan kunci pintu yang berbentuk 3 kristal waktu yang telah terpisah. Tiba-tiba 3 sosok monster keluar di hadapan mereka. Alex dan Agot menghilang terbawa satu monster yang lainnya. Tapi ketika monster begitu besar ingin menghantam Zoe, seketika itu juga Zoe tanpa disadari menghentikan waktu yang ada di sekitar. Zoe yang menyadari kekuatannya, ia melepaskan waktu tersebut dan mengajak Sabil dan Theo segera bergegas kabur. Di tempat yang berbeda, Alex bersama Agot. Agot berusaha melindungi Alex, tapi ia terpelanting juga. Terlihat tangan Agot terluka ketika monster hendak menghantamnya lagi, tapi siapa disangka pukulan Alex dengan tasnya bisa membuat monster tersebut kabur. Alex menanyakan kemana sekarang tujuannya agar bisa menemukan saudara-saudara yang lainnya. Dan ia meminta agar Agot juga mengobati dirinya yang terluka terlebih dahulu. Agot mengatakan ia memiliki teman lamanya, mungkin itu bisa membantu Alex bersama lainnya. Sedangkan Sabil dan lainnya masih berusaha kabur dari monster yang mengejarnya. Tiba-tiba ada dinosaurus kecil yang menyerang balik monster besar tersebut. Sabil dan lainnya bertambah kaget setelah melihat ada seseorang yang memenahi monster besar yang mengejarnya. Terlihat sosok tersebut adalah seorang pria. Dia memberikan penghormatan sambil mengenalkan dirinya kalau dia adalah Pampilos, mantan prajurit pengawal Atlantis. Senang bertemu dengan kalian sang penjaga waktu, katanya. Ia juga bersumpah setia untuk melayani Sabil dan 3 rekan lainnya. Sabil dan lainnya ragu dengan kedatangan Pampilos, tapi terpaksa mengikutinya demi menemukan adiknya Alex. Tibalah Alex di dalam goa. Ia bertemu penyihir yang bernama Gria. Gria langsung mencoba mengobati Agot yang masih terluka. Gria sambil bertanya pada Alex, kenapa gadis kecil yang baik sepertimu bisa terjebak di tempat seperti ini? Setiap orang yang ada di sini akan sulit untuk kembali. Tapi Agot mengatakan, semua akan baik-baik saja jika 3 kristal tersebut bisa ditemukan. Gria pun baru menyadari kalau gadis kecil yang dibawa Agot adalah sang penjaga waktu yang bisa menemukan 3 kristal. Di runtuhan kuno, tempat sejarah di mana wilayah ini pernah menjadi pusat para dewa. Pampilos menjelaskan, dulu pernah terjadi konflik ribuan tahun antara para dewa dan titan-titan yang kejam, hingga membuat wilayah ini menjadi tempat kehampaan. Tapi pernah ada ramalan yang mengatakan kalau suatu saat akan tiba 4 penjaga sang waktu yang bisa memulihkannya kembali. Di dalam kastil kuno, terlihat banyak barang antik sisa peperangan yang dijaga oleh Pampilos. Ia juga mengambil benda keramat dan memberikannya kepada Sabil. Pampilos mengatakan, fokuslah pada energimu dan anggaplah benda kecil ini akan menjadi sebuah senjata. That was incredible. Who's next? Di tempat Alex berada, Alex terlihat mulai kesepian tanpa adanya Sabil dan lainnya. Gria mendengarkan keluhan Alex, ia pun menunjukkan bola sihirnya. Gria mengatakan, ucapkanlah apa yang ada di dalam hatimu.
Alex kaget, seperti yang dipikirkan. Ia melihat keberadaan kakaknya Sabil dan lainnya. Ia kecewa ketika melihat kakaknya tidak berusaha mencarinya dan malah bertemu dengan seorang laki-laki. Alex yang kesal langsung meminta Agot untuk mengantarkan ke tempat kristal yang seharusnya dia ambil. Setelah mereka sampai, Agot menjelaskan kalau dia tidak bisa masuk, kecuali sang penjaga waktu yang bisa menembus pintu ruang dan waktu. Tibalah Alex di gurun padang pasir. Terlihat juga kotak kristal yang telah berkarat. Alex melakukan seperti yang apa tertulis di dalam bukunya. Alex pun berhasil mengambilnya. Di tempat lain, Pampilos menunjukkan pintu untuk menemukan kristal untuk Sabil dan lainnya. Setelah mereka memasukinya, mereka pun berhasil menemukan kristal yang kedua. Di tempat Alex, setelah Alex memberikan kristalnya pada Gria, terlihat suara gemuruh kilatan petir yang membuat Alex ketakutan. Tapi Gria mengatakan kalau Alex tak perlu takut. Ia pun memberikan kristalnya ke dalam genggaman tangan Alex. Alex merintih kesakitan. Tak lama Gria berubah menjadi sosok naga bersayap. Tapi itu dapat dihentikan oleh kekuatan Alex. Gria kembali ke wujud manusianya. Dia mencoba menenangkan Alex. Ia mengatakan kalau sekarang Alex telah menjadi seorang gadis yang sangat kuat. Di tempat Sabil, tiba-tiba Agot datang di hadapan mereka. Pampilos yang melihatnya langsung mengatakan hati-hati, jangan terlalu dekat dengannya. Tapi Zoe menjelaskan itu adalah Agot yang membantunya di awal dan juga bersama Alex sebelumnya. Agot mengatakan kalau saat ini Alex telah aman bersamanya. Sabil yang bahagia langsung memeluknya dan mengucapkan terima kasih. Pampilos menjelaskan kalau Agot ingin melihat kristal dan memintanya, mohon untuk tidak memberikannya. Karena kita tidak tahu ada musuh Deimos yang bisa melakukan apapun untuk mengambil kekuatan kristal tersebut. Dan itu akan menjadi kekuatan tak terbendung. Pada akhirnya kita yang mendapatkan sebuah kekalahan. Di tempat Alex, Gria memfitnah Pampilos sebagai seorang Atlantis yang sedang memanipulasi Sabil dan lainnya. Mereka telah menemukan satu kristal, akan berbahaya jika satunya lagi ditemukan mereka. Alex yang masih kecil langsung mengatakan kalau ia harus mencegahnya dan mengambil kristal lainnya dengan kekuatannya saat ini. Ia pun menggenggam kristalnya sambil mengatakan kalau ia telah lelah menjadi anak kecil yang tak berdaya. Seketika itu juga ia berubah menjadi tumbuh dewasa. Di tempat Sabil dan lainnya, di mana Agot mengantarkan mereka di tempat Alex berada. Sambil menanyakan jika semua kristal ditemukan apakah bisa peperangan terjadi lagi. Pampilos menjelaskan sang penjahat Deimos pelayan Kronos akan melakukan berbagai macam cara untuk membebaskan Kronos dari ketiga kristal tersebut. Tapi saat ini seharusnya tidak semudah itu terjadi karena Pampilos telah mengurung salah satu pelayannya di dalam sebuah tablet batu dan menghancurkannya. Zoe dan Sabil kaget tentang tablet batuan yang dikatakan Pampilos. Mereka mengatakan jika demikian Agot adalah Deimosnya. Mereka yang sudah tahu siapa Agot memilih diam dan tetap mengikuti apa yang dikatakan Agot agar bisa menemukan keberadaan Alex. Sampailah mereka di depan pintu yang dikatakan oleh Agot. Tapi tiba-tiba Alex yang sudah tumbuh dewasa datang di hadapan mereka. Agot langsung berteriak pada Alex untuk menghentikan keberadaan Pampilos. Pampilos pun terkurung dengan bebatuan oleh kekuatan Alex. Sabil yang tahu kalau gadis di depannya adalah adiknya, ia marah karena tindakan Alex pada Pampilos. Ternyata Alex dengan kekuatannya saat ini telah mengambil kristal yang ketiga terlebih dahulu. Agot langsung meminta kristal yang digenggam oleh Alex dan Alex meminta kristal yang ada pada Sabil. Jelas saja Sabil menolaknya karena ia tahu siapa Agot sebenarnya. Di dalam perdebatan mereka tanpa sadar monster bebatuan ada di samping mereka. Tapi Zoe tersadarkan karena lemparan batu yang terkena bahu tangannya. Ketika ia berteriak, Alex pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan menghancurkannya. Efek keras kekuatannya dapat menghancurkan kurungan bebatuan Pampilos. Sabil meminta Agot untuk tidak mendekati Alex, tapi Alex bersikukuh untuk mempercayai Agot. Pampilos sambil berteriak membacakan mantranya untuk Agot. Agot pun berubah menjadi sosok pria seperti lukisan yang ada pada rumah Sabil dan Alex sebelumnya.
Alex yang sadar kalau ia telah dikhianati oleh Agot, emosionalnya pun menjadi tidak stabil hingga menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Sybil yang sadar kalau kekuatan Alex menjadi tidak terkendalikan, ia berusaha menghentikannya. Alex pun berubah menjadi kecil kembali. Ia menangis dan meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan. Tiba-tiba Gria yang telah berubah menjadi naga bersayap datang di hadapan mereka. Alex dan Sybil langsung menyatukan dua kristalnya yang ada di tangan mereka. Seketika itu juga mereka menghilang dan masuk ke dimensi waktu yang berbeda, tapi di tempat yang sama. Hanya waktunya saja mundur ke belakang. Mereka melihat wujud mereka sebelumnya di saat mereka berdebat. Mereka yang sadar ada sosok monster, Theo langsung melemparkan bebatuan ke arah Zoe. Zoe mengatakan kalau lemparan batu itu menyakitkan sebelumnya. Yah, tidak masalah, itu demi kebaikan kelompok, saut Theo. Agot yang telah sadar dan hendak mendatangi keberadaan mereka, tiba-tiba tembakan panah mengarah padanya. Mereka berempat pun menghilang kembali dan masuk ke dimensi waktu yang berjalan mundur. Sybil yang melihat Agot hendak mendatangi mereka sebelumnya langsung bergegas memanahinya lagi. Agot yang marah atas tindakan mereka kini menghancurkan kristal yang digenggamnya. Baginya tujuannya adalah untuk menghancurkan kristalnya agar Kronos bisa terbebas dari kekuatannya. Joe yang sadar langsung berusaha menghentikan waktu. Dan Alex mencoba membalikkan kristal yang telah hancur. Setelah kristalnya sudah berada di tangan Sybil, Sybil teringat kalau sebenarnya kunci kristal berada di tas Alex dan ia meminta Alex untuk mengambilnya. Setelah semua kristal disatukan, kekuatannya pun dapat menyerang Agot secara sendirinya. Dan Gria pun kabur di saat itu juga. Sebelum perpisahan, Pampilos mengatakan suatu kehormatan telah melayani kalian. Mereka berempat pun akhirnya berhasil kembali ke dalam rumahnya. Dan terlihat juga kalau sang kakek telah menantikan kepulangan mereka. Film ini pun berakhir dengan sangat kentang. Tapi masih ada satu pelajaran yang bisa dipetik. Berhati-hatilah dengan keputusan yang diambil dari egoismu ketimbang logikamu. Karena bisa saja itu menghasilkan kesalahan terbesarmu. Sekian dari Mimin, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di cerita film berikutnya. Tetap stay tune. See you next time.